Kali ini ada sebuah pertanyaan tentang atau soal tentang sistem suspensi atau support motion, tumpuan yang bergetar. Seperti ini soalnya. Jadi ada bekas mobil tertekan sepanjang 10,16 cm. Jadi deltanya adalah 10,16 cm. Itu karena beban kendaraan. Jadi ketika kendaraan diam pada posisi diam itu pegas tertekan tuh sebesar 10,16 cm. Kalau tidak ada bodi kendaraan, pegas secara sendiri itu panjangnya atau deltanya 0. Jadi ketika dia dibebani oleh bodi dan rangka kendaraan dan sebagainya, itu dia bertambah turun atau memendek sebesar 10,16 cm. Pertanyaannya adalah cari kecepatan kritis kendaraan dalam satuan kilometer per jam ketika melewati jalan yang sinusoidal. Jadi artinya itu jalannya itu bergelombang, tidak rata. Nah, amplitudo dari gelombang itu tingginya itu adalah 7,62 cm dan panjang gelombangnya, panjang dari puncak ke puncak dari gelombang jalan itu adalah 14,63 meter. Jadi yang pertama, berapa kecepatan kritisnya ketika melewati jalan dengan karakter seperti ini, amplitudo 7,6 cm dan panjang gelombangnya adalah 14,63 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa amplitudo getaran bodi mobil itu ketika bergerak dan kecepatan 64,4 km per jam. Jadi pertanyaan pertama adalah berapa kecepatan kritisnya ketika melewati jalan yang ini. Yang kedua adalah berapa amplitudo getarannya ketika mobil itu bergerak dan kecepatan 64,4 km per jam. Nah, untuk kasus ini dampingnya adalah 0, jadi dia tidak menggunakan damping, hanya pegas saja. Nah, perhatikan rumusnya bahwa kecepatan ini adalah hubungan antara kecepatan dengan panjang gelombang. Kecepatan adalah frekuensi kalikan lambda. Nah, ini kita bahas belakang nanti. Nah, ini jadi merupakan sistem massa pegas tanpa damper. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi ini adalah bodi mobil, ini adalah pegasnya, ini rodanya. Nah, ini ketika sebelum dikasih bodi mobil itu panjangnya seperti ini, ketika dikasih bodi mobil itu memendek. Nah, pertambahan pendeknya itu adalah 10,16 cm. Kemudian roda ini akan bergerak melewati jalan bergelombang ini membentuk sinusoidal. Anggap aja dia bentuknya sinusoidal, jalan yang tidak ratanya. Dengan amplitudo itu adalah 7,62 cm dan panjang gelombangnya itu adalah 14,63 meter. Ini adalah puncak ke puncaknya satu gelombang. Nah, untuk mencari kecepatan kritisnya kita harus tahu natural frekuensi dari sistem massa dan pegas ini. Dengan adanya natural frekuensi nanti kita bisa tentukan berapa frekuensi ini yang menyebabkan terjadi resonansi. Artinya frekuensi eksitasi, yaitu yang ini, frekuensi gaya luarnya itu ketika sama dengan frekuensi naturalnya, maka itu akan menimbulkan getaran yang sangat besar atau kondisi kritisnya. Nah, sehingga kita harus tahu berapa natural frekuensi dari sistem ini. Nah, ketika pegas ini tertekan, kita bisa bikin diagram bodi bebasnya, yaitu massa ini akan ditahan oleh gaya pegas sebesar K kalikan X. Ini kita ganti saja dengan delta. Ini K kalikan delta ke atas, kemudian dia ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi, yaitu M kalikan G. Nah, karena ini kondisi seimbang, dia diam, berarti kita gunakan hukum Newton pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0, sehingga Mg itu sama dengan K kalikan delta. Nah, kita pisahkan K per M nya, ini berarti K, M nya pindah ke sini, K per M, yang ini G dibagi dengan delta. Sama-sama kita akar. Nah, kita ketahui bahwa akar K per M itu adalah omega n atau natural frekuensi. Itu sama dengan akar G per lambda, G per delta ya, sorry. Jadi cara menghitung natural frekuensi itu selain menggunakan akar K per M, itu juga kita bisa gunakan akar G per delta. Itu untuk kasus yang pegas. Dengan demikian kita bisa tahu natural frekuensi dari sistem massa dan pegas ini adalah
akar 10 adalah gaya gravitasinya, 10 meter per detik kuadrat dibagi dengan deltanya kita jadikan meter. Karena ini berturut-turutnya itu adalah 10,16 cm, kita jadikan meter. 10,16 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya benar ya, min 2, sehingga netral frekuensinya itu adalah 9,9 radian per detik. Nah, ini adalah netral frekuensinya. Nah, kemudian kita harus cari berapa frekuensi dari getaran luar, yaitu dari yang gelombang ini, sehingga sama dengan netral frekuensi. Nah, tetapi untuk bisa menjawab ini kita review dulu. Untuk mengulang di materi support motion di video sebelumnya, saya mau mengulang lagi, kita review lagi sehingga kita lebih jelas, terutama bagi diri saya sendiri. Nah, meskipun ini merupakan getaran tanpa damper, kita modelkan yang massa dan damper, massa bekas damper. Nanti kalau pengen dampernya itu tidak ada, ya tinggal cari, kita tinggal masukkan C nya itu 0 gitu aja. Ini kita ulangi lagi bagaimana mencari amplitudo. Kan karena selain kita disuruh mencari kecepatan kritis, kita juga disuruh mencari amplitudo, maka kita perlu menurunkan persamaan amplitudo dari getaran massa ini. Kita mulai dari awal banget, itu posisinya seperti ini. Nah, karena adanya pegas dan damper, itu simpangan dari ban maupun dari massa itu bisa berbeda, sehingga kita bisa namakan bahwa simpangan dari ban terhadap nolnya tanah itu adalah Y, kemudian simpangan dari massanya atau bodi mobil itu adalah X. Karena berbeda, sehingga kita bedakan variabelnya, namanya. Kemudian karena ada sistem pegas dan damper, berarti beda fasa itu bisa muncul, beda fasa antara getaran yang ada di massa dan getaran yang ada di roda. Nah, karena ada beda fasa, maka kita harus modelkan persamaannya juga dengan beda fasa, yaitu ketika Y nya itu simpangan dari roda itu adalah Y0 sin omega T. Jadi karena ada beda fasa, ini karena sistem mekanik berarti dia nanti bisa terlambat, berarti kita bisa modelkan persamaan matematiknya dengan X sama dengan X0 sin omega T min P. Min P adalah beda fasanya. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa simpangan dari roda itu lebih panjang atau lebih besar dibanding dengan simpangan dari bodinya. Nah, dengan demikian, karena ini lebih panjang, ini lebih kecil, berarti pegas itu memendek. Nah, pegas memendek berarti pertambahan panjangnya pegas itu berapa? Kita bisa gambarkan di sini. Sebagai contoh, yang roda itu bergerak ke atas sebesar Y. Kemudian yang massa ini bergerak ke atas sebesar X, di mana Y itu lebih besar dibanding dengan X. Nah, berarti panjang awalnya adalah ini, posisi awalnya, misalkan P1 ini adalah ini P1 adalah ini dari senter roda ke yang bodi ini adalah P0, P0 nya. Kemudian ketika roda itu bergerak ke atas, itu harusnya kalau misalkan X nya itu sama dengan Y, berarti P0 nya menjadi seperti ini juga naik sebesar Y. Ini P0. Kalau yang ini, yang X ini ditambah Y, itu adalah jadi P0 totalnya. Jadi panjang ini itu sama dengan panjang ini. Nah, tapi kenyataannya simpangan dari X itu lebih kecil, misalkan di sini, sehingga ada perbedaan sebesar delta. Ini adalah P1 nya seperti segini, P0 nya segini, itu menjadi P1 nya seperti ini, lebih pendek, sehingga ada delta, yaitu Y dikurangi dengan X. Nah, dengan demikian kita bisa uraikan ke diagram body bebasnya, di mana perpendekan dari pegas adalah Y dikurangi dengan X. Nah, kita buat diagram body bebasnya. Ini massanya. Karena massa itu bergerak ke atas, berarti gaya inersianya ke bawah, M kalikan X double dot. Kemudian
Karena pegas itu memendek, berarti dia pegas yang memendek terlihat dari ini P1 itu lebih pendek daripada P0, berarti massa ini kedorong ke atas oleh pegas dan dampernya, sehingga gaya pegas dan gaya dampernya itu mengarah ke atas karena pegasnya memendek. Nah, gaya pegas ke atas berarti K kalikan delta, kemudian gaya dampernya itu adalah C kalikan delta dot. Sedangkan delta tadi kita ketahui bahwa delta itu adalah Y dikurangi dengan X. Ini Y dikurangi dengan X, maka C delta dot itu juga Y kalikan Y dot, C kalikan Y dot dikurangi X dot. Nah, ini kita bisa gambarkan persamaannya, atau kita tuliskan persamaan geraknya dengan menggunakan hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0, Mx double dot, ini ke bawah adalah positif, ke atas adalah negatif. Jadi Mx double dot dikurangi K delta dikurangi C delta dot sama dengan 0. Nah, delta itu adalah Y kurangi X, berarti kita tinggal substitusi, berarti menjadi Mx double dot dikurangi dengan K kalikan Y kurangi X dikurangi C kalikan Y dot dikurangi X dot sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan biar enak menjumlahnya. Jadi Mx double dot dikurangi KY tambah Kx dikurangi CY dot ditambah CX dot sama dengan 0. Yang ada variabel Y kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi Mx double dot tambah Cx dot tambah Kx sama dengan Cy dot tambah Ky. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, kita gunakan dua analisis, yaitu pertama dengan diagram fasor, yang kedua kita gunakan transformasi Laplace. Nah, ini kita gunakan diagram fasor dulu. Karena persamaan geraknya itu adalah ada X double dot, ada X dot, ada X kita sudah punya, yaitu yang ini. Berarti kita harus turunkan X ini supaya menjadi X dot, dan kita turunkan kedua kalinya supaya menjadi X double dot. Jadi nanti ini diturunkan satu kali menjadi X dot, diturunkan dua kali menjadi X dot, nanti kita substitusi ke sini. Sama juga yang Y kita sudah punya ini, sehingga tinggal kita turunkan satu kali untuk memperoleh nilai Y dot. Kita mulai keturunan yang X. X ini adalah sama dengan yang ini tadi, X0 sin omega t min P. Ini kita turunkan satu kali menjadi omega X0 cos, turunan sin adalah cos kalikan omega t min P. Nah, ini karena kita gunakan diagram fasor, kita jadikan sin semua sehingga menjadi omega X0 sin omega t min P ditambah dengan 90 derajat. Karena kurva sin ditambah 90 derajat itu sama dengan kurva cos. Nah, ini kita turunkan lagi sekali lagi untuk memperoleh X double dotnya, sehingga menjadi, ini kita turunkan min omega kuadrat X0, turunan dari cos adalah min sin omega t min P. Ini adalah persamaan 2. Kemudian kita turunkan persamaan Y nya adalah ini, turunkan satu kali supaya menjadi Y dot, yaitu menjadi omega Y0 cos omega t, kita jadikan sin sehingga menjadi omega Y0 sin omega t plus 90 derajat. Nah, kita substitusi persamaan 2 dan 3 ini ke persamaan 1, sehingga menjadi seperti ini. Jadi M kalikan X double dot ini menjadi min ini, kemudian ditambah C kalikan X dot ditambah dengan K kalikan X itu sama dengan C kalikan Y dot ditambah dengan K kalikan Y. Nah, ini persamaannya. Nah, kita gunakan diagram fasor untuk menggambarkan persamaan ini. Nah, pertama-tama kita gambarkan yang C omega Y0 sin omega T plus 90. Berarti kita harus gambarkan sudut omega T, dan nanti kita jumlahkan dengan 90 derajat, kemudian panjangnya adalah C omega Y0. Sudutnya adalah omega T plus 90. Nah, misalkan yang ini adalah, biru ini adalah omega T. Omega T kita tambah 90 derajat, panjangnya adalah C omega Y0. Jadi kalau C omega Y0 sin omega T dikurangi dengan C omega Y0 sin omega T itu berarti yang tingginya ini. C omega Y0 sin omega T plus C omega Y0 kalikan sin omega T plus 90 derajat itu adalah ini, tingginya ini.
Nah, itu yang sebelah kanan sama dengan, kemudian kita tambahkan dengan KY0 sin omega T. Nah, kita tambahkan sudutnya adalah omega T. Kita tambahkan omega T. Omega T ada ini, berarti sejajar dengan yang omega T ini. Nah, panjangnya adalah KY0. Nah, berarti ini ditambah dengan KY0 sin omega T, berarti tingginya ini. Itu sama dengan KX0 sin omega T min P. Berarti omega T dikurangi dengan P, panjangnya KX0. Kita bikin sudut omega T min P. Omega T ini adalah P-nya, berarti omega T min P adalah ini. Panjangnya adalah KX0. Ini. Kalau disinkan berarti yang ini. Nah, KX0 sudah, kemudian ini omega T min P tambah dengan 90 derajat, panjangnya adalah C omega X0. Ini. Kita tambah 90 derajat, omega T min P plus 90 derajat berarti tegak lurus terhadap yang ini. Panjangnya adalah C omega X0. Ini. Kalau disinkan berarti ya tingginya ini. Nah, tinggal satu lagi yaitu yang min omega kuadrat X0, sudutnya adalah omega T min P. Omega T min P adalah yang merah ini, berarti ini kita gambar sejajar sehingga ketemu di yang biru ini. Nah, kita sudah ketemu diagram faktornya, dimana ini ditambah ini C omega Y0 dengan sudut tadi yang sudah dibahas, ditambah dengan KY0 dengan sudut tadi ditambah 90 derajat tadi ya, itu sama dengan yang KX0 ditambah dengan C omega X0 ditambah dikurangi dengan M omega kuadrat X0. Nah, dengan demikian yang ini miring ini adalah kita gunakan Pythagoras, yaitu C omega Y0 kuadrat ditambah dengan KY0 kuadrat di akar. Nah, tujuan kita adalah mencari X0, amplitudo dari getaran massa. Berarti yang ini ya, ini kan sama. Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar itu sama dengan ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat di akar. Sedangkan ini itu adalah KX0 dikurangi M omega kuadrat X0. Nah, tinggal kita gunakan itu, berarti yang ini ditambah ini adalah yang ini, miring ini itu adalah ini, itu sama dengan yang merah ini ditambah dengan ini. Yang panjang ini adalah KX0 dikurangi M omega kuadrat X0, sedangkan tingginya ini adalah C omega X0. Ini ya, KX0 dikurangi M, ini kelihatan ya. Jadi yang ini adalah KX0 dikurangi dengan M omega kuadrat X0 adalah yang ini, kuadratkan ditambah dengan tingginya ini adalah C omega X0 kuadrat. Nah, kalau ini kita manipulasi, kita kuadratkan sehingga untuk penelitian aja, sehingga menjadi X0 kuadrat sama dengan Y0 kuadrat kalikan C omega kuadrat ditambah K kuadrat dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Ini silahkan dikoreksi lagi kalau ada yang salah. Nah, kalau kita menginginkan non-dimensional expression, output per input, outputnya adalah ini, inputnya ini, tinggal berarti ini pindah ke sini. Jadi seperti ini. X0 kuadrat dibagi dengan Y0 kuadrat tadi dari persamaan itu ya. Jadi Y0 nya itu Y0 kuadrat dipindah ke sebelah kiri sama dengan yang menjadi seperti ini. Sehingga untuk mencari output per input itu berarti karena dikuadratkan berarti kita ada tanda absolutnya, pasti dia positif. Yaitu ini tinggal di akar semua, yaitu C omega kuadrat tambah K kuadrat dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat tambah C omega kuadrat persamaan 4. Nah, kemudian kita sudah tahu berapa amplitudo getarannya dibanding dengan amplitudo inputnya. Nah, sekarang berapa sudut fasanya? Nah, sudut fasanya kita menggunakan cara seperti ini. Jadi yang biru itu adalah tadi ya, C omega itu yang sebelah kanan sama dengan ditambah dengan ini sama dengan ini ditambah dengan ini. Jadi kalau kita gambarkan persegi panjangnya ya berarti yang biru ini adalah yang itu. Yang biru itu jadikan persegi panjang, kemudian yang merah itu kita potong ya. Jadi yang KX0 dikurangi M omega kuadrat X0 itu. Jadi yang
sebelah sini tuh hilang, kita gambarkan yang sini aja. Ini kalau ini jadi persegi panjang, ini juga persegi panjang. Jadi ada dua persegi panjang, yaitu yang biru dan yang merah, dimana di ujung-ujungnya saling ketemu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. J omega Y0 K Y0. Ini adalah Kx dikurangi M omega X0, ini tingginya adalah J omega X0. Nah, sekarang sudut P-nya itu adalah yang ini. Berarti sudut P itu adalah antara yang merah dengan yang biru. Kita lihat sudut P-nya tadi di sana. Itu adalah sudut yang dibentuk oleh yang merah dengan yang biru. Itu adalah yang kita kehendaki atau beda fasanya. Nah, bagaimana cara menghitung beda fasanya? Beda fasanya kita yang dicari adalah P-nya ini. P-nya itu adalah sudut beta dikurangi dengan sudut alfa. Sudut beta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis yang merah dengan yang garis miringnya ini. Yang sudut alfa itu adalah yang biru dengan yang miringnya ini. Sehingga P, sudut P itu adalah sudut beta dikurangi dengan sudut alfa. P adalah sama dengan beta dikurangi dengan alfa. Nah, kita gunakan tangen, kita cari dulu yang sudut betanya. Beta berarti arkes tangen dari yang ini dibagi dengan yang ini, yang datar dibagi dengan yang miring. Tangen itu ini sin, ini per ini adalah sin, ini bagi ini cos, tangen berarti ini bagi ini. Nah, berarti yang sudut beta itu adalah arkes tangen dari yang tingginya ini dibagi dengan yang ini. Tingginya ini adalah J omega X0 dibagi dengan yang ini adalah Kx0 dikurangi M omega kuadrat X0. Nah, ini X0 nya bisa kita coret sehingga sudut beta itu adalah arkes tangen dari J omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh sudut alfanya. Sudut alfa ini berarti panjangnya ini dibagi dengan panjangnya ini. Ini itu adalah J omega Y0, sedangkan ini itu adalah KY0. Sehingga alfa itu adalah J omega Y0 dibagi dengan KY0. Nah, sehingga Y0 nya bisa kita coret. Alfa itu adalah arkes tangen dari J omega dibagi dengan K. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh sudut P nya itu adalah arkes tangen dari yang ini, arkes tangen J omega dibagi dengan K min M omega kuadrat dikurangi dengan arkes tangen J omega dibagi dengan K. Nah, ini masih belum bagus bentuknya, kita sederhanakan dengan rumus arkes tangen. Nah, kalau di googling, kita cari yang di Google itu, kita bisa temukan rumus arkes tangen ditambah arkes tangen. Nah, ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau kita ditemukan dengan persoalan arkes tangen alfa ditambah dengan arkes tangen beta, itu sama dengan, kita bisa jadikan arkes tangennya jadi 1 menjadi arkes tangen dari alfa ditambah dengan beta dikurangi 1 min alfa beta. Nah, kalau pengurangan gimana? Pengurangan seperti ini. Kalau kita temukan arkes tangen alfa dikurangi dengan arkes tangen beta, itu sama dengan arkes tangen dari alfa min beta dibagi dengan 1 plus alfa beta. Jadi kalau yang ini plus, ini minus. Kalau yang ini minus, ini minus, plus. Oke, dengan rumus itu kita bisa andaikan bahwa alfa itu yang ini, beta yang ini. Jadi alfa itu yang J omega ini, min Km omega kuadrat, beta adalah J omega per K. Nah, ini kita susun-susun, kita jumlah-jumlahkan, dan hati-hati dalam menjumlahkan. Ini bisa dicek sendiri, nanti ketemunya itu adalah ini. Ini bisa dikeluarkan lagi KJ omega dikurangi KJ omega sehingga menjadi ini. Hasil akhirnya adalah sudut P itu adalah arkes tangen dari MC omega pangkat 3 dibagi dengan K dikurangi K min omega kuadrat ditambah J omega kuadrat. Ini persamaan 5. Nah, jadi dengan menggunakan diagram fasor kita bisa tahu sudut fasanya dan kita bisa tahu amplitudenya. Nah, sebenarnya dari ini kita sudah cukup, tetapi kalau pengen kita gunakan yang lebih simpel lagi bentuknya, bisa kita manipulasi sehingga menjadi fungsi R. Kalau kita pengen kurva FRF yang non dimensional itu kan sumbu datarnya adalah R, omega dibagi dengan omega n, dan sumbu Y-nya adalah ini X0 dibagi dengan Y0. Nah, kalau pengen merubah seperti itu, kita bisa manipulasi, kita keluarkan K kuadratnya baik yang atas maupun bawah.
sehingga bisa menjadi seperti ini. Nah, ingat bahwa C omega per K ini kita bisa ganti dengan ini 2ZR. Jadi C omega dibagi dengan K itu adalah 2ZR. Kemudian M omega kuadrat per K itu adalah R kuadrat. Sehingga persamaan yang tadi ini kita bisa ganti dengan ini 1 plus 2ZR kuadrat dibagi dengan 1 min R kuadrat ditambah dengan 2ZR dikuadratkan. Dimana R adalah omega per omega N. Nah, sekarang kita coba gambarkan ini. Tapi sebelumnya kita ini ya, kan kita lebih senang pakai yang R ini, lebih simpel ya rumusnya, lebih enak dipandang. Nah, kita mau coba yang ini kalau kita gantikan dengan R gimana. Seperti ini bentuknya. Jadi ini R kesetangan yang tadi sudah ketemu, MC omega pangkat 3 dibagi dengan K bla 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 ini. Nah, kita bagi K kuadrat baik yang atas maupun bawah. Nah, sehingga yang atas itu menjadi MC omega pangkat 3 dibagi dengan K kuadrat. Yang bawah menjadi 1 dikurangi M omega kuadrat dibagi dengan K tambah C omega per K kuadrat. Nah, ini kita uraikan seperti ini sehingga menjadi, ini bisa diturun sendiri. Berarti C M omega pangkat 3 dibagi dengan K kuadrat itu bisa kita ganti dengan 2ZR pangkat 3. Nah, silakan dicek sendiri. Hingga yang atas ini adalah menjadi 2ZR pangkat 3. Kemudian yang bawah itu menjadi 1 min, ini kayak tadi, 1 min R kuadrat dikuadratkan, benar enggak ya? Ini K kuadrat ini harusnya ada kuadratnya enggak ya? Nggak tahu saya. Sebentar cek dulu. Kalau di buku MC omega pangkat 3 dan K, iya benar, nggak pakai kuadrat ini, salah mas, saya salah. Ini dua ZR pangkat 3 benar.
tanpa kuadrat atau M omega kuadrat. M omega kuadrat per K itu adalah R. Ini adalah R, sehingga ini kita ganti 2 zeta R, ya ini itu tanpa kuadrat berarti ya. Gini, tanpa kuadrat. Nah, dengan demikian ini yang atas ini kita ganti dengan tadi 2 zeta R pangkat 3, yang bawah jadi M omega kuadrat K itu adalah R, 1 min R ditambah dengan 2 zeta R kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini kalau kita gambar seperti ini, yang ini ya X0 per Y0 ini, kalau kita gambar dia kalau 0, zetanya 0 seperti ini mendekati 0. Kalau semakin turun semakin ini, nah ini di akar 2 titik temunya, sehingga supaya getaran bodi itu lebih kecil dibanding dengan getaran roda, itu nilai X0 bagi dengan Y0 itu harus kurang dari 1. Yang kurang dari satunya ini adalah dia setelah R nya itu lebih besar daripada akar 2, sehingga ini dikatakan suspensi bekerja, sebelah sini itu dikatakan suspensi tidak bekerja. Nah, bagaimana dengan sudut fasanya? Sudut fasanya kita bisa peroleh dari sini, seperti ini gambarnya. Zetanya 0 sama seperti ini. Ketika zetanya ada, nah itu berbeda seperti yang sistem unbalance mass maupun yang sistem massa pegas. Massa pegas dan damper, dia semakin besar nilai zetanya, lebih semakin besar nilai dampernya, berarti dia semakin turun. Nah, tapi dia ini ya, bertemunya itu tidak 90 derajat tapi di sekitar 60 derajat. Nah, untuk membuktikannya silakan persamaan yang ini diplot. Ini ingat ini dalam radian, kalau pengen derajat ya tinggal dirubah, dikonversi ke derajat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan yang kurva sebelumnya, yaitu tentang yang unbalance mass maupun yang sistem massa pegas, yang bukan support motion bapaknya. Nah, kalau kita gunakan transformasi Laplace seperti biasa ya, ini ganti X, domain seperti ini, CS, kemudian setelah ketemu CS nya kita ganti dengan I omega, sehingga hasil akhirnya adalah K kuadrat. Nah, seperti ini kita keluarkan K kuadratnya, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 2 zeta R kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Ini kan sama persis dengan yang ini, dengan diagram Fasor. Cuma dengan transformasi Laplace ini saya tidak tahu bagaimana cara memperoleh dari sudutnya ini. Oke, ini adalah dasarnya untuk menjawab soal yang tadi ini. Kita sudah turunkan, kita review panjang lebar. Nah, sekarang kita jawab yang ini, tetapi saya pisah di video setelah ini supaya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.